Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Prasta SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 Universitas Negeri Padang. Nomor peserta PPG 2015 0028 1352. Nomor ujian 2021 512481. Lahir Rabi Jonggor 11 Maret 1986. Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Padang tahun 2021, dan orang yang melaksanakan praktik pembelajaran dalam video ini adalah benar saya sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? Sehat? Bersemangat? Semangat. Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan kita pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Tepatnya pada hari ini kita belajar bersama di kelas 92, yaitu pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Terima kasih anak-anak Bapak karena sudah hadir. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama. Kepada Pandu, anak Bapak selaku ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak Bapak, pada hari ini kita sudah memulai kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan kegiatan berdoa ini hati kita semakin tenang, tentram, bersemangat, dan juga merasakan tekad yang kuat untuk memperoleh ilmu pada hari ini. Bisa ya? Bisa. Nah, terima kasih. Untuk lebih bersemangatnya kita pada hari ini, mari anak-anak Bapak kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Ini untuk lebih bersemangat di pembelajaran kita. Siap ya? Siap. Baik. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia untuk mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih karena kita sudah
menyanyikan lagu nasional pada pagi hari ini kita semakin semangat. Semangat nggak rasanya? Semangat. Mudah-mudahan dengan semangat ini kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari, terutama sebagai pendidik dan peserta didik. Kita bekerjasama untuk memperoleh ilmu pada hari ini. Baiklah anak-anak, hadir semuanya? Hadir, Pak. Alhamdulillah, tidak ada yang tidak hadir? Tidak. Baik, terima kasih karena telah hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Oleh sebab itu, Bapak berterima kasih karena dengan disiplinlah kita akan bisa meraih cita-cita kita. Disiplin itu adalah kunci untuk keberhasilan. Yakin? Yakin. Oleh sebab itu, kedepannya kita tetap belajar dengan hadir bersama-sama setiap pagi di sekolah, terutama dengan pelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita sebelumnya. Siapa? Bantu? Siapa? Bagus. Struktur teks pidato persuasif. Terima kasih ya. Pelajaran kita sebelumnya adalah teks pidato persuasif. Berarti pelajaran sebelumnya masih berkaitan dengan teks cerpen. Paham ya? Dengan pandu dibaca kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita. Silakan. Tindak 5. Kompetensi dasar 3.5. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Lanjut. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.5.1. Mengidentifikasi unsur intrinsik dalam teks cerita pendek yang dibaca. Baik, terima kasih kepada Pandu. Anak-anak Bapak, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra, termasuk salah satunya hari ini cerpen. Jadi cerpen itu ada unsur pembangunnya. Khususnya pada hari ini kita akan mengidentifikasi unsur intrinsik. Jadi teks cerpen itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Lanjut, nanti kita pelajari bersama. Berikutnya ada pada tujuan pembelajaran. Silakan Hanifah, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan Saintifik dan model pembelajaran discovery learning. Ya, baca suaranya. serta dapat mengidentifikasi tokoh dan penokohan dalam teks cerita pendek yang akan dibaca dan cepat dan santai. Bagus, terima kasih. Jadi hari ini kita punya tujuan pembelajaran. Belajar itu harus punya tujuan. Anak-anak Bapak diharapkan mampu atau dapat mengidentifikasi tokoh, penokohan atau unsur prinsip yang lain pada teks cerpen pada hari ini. Baiklah, berikutnya silakan Rahayu dibaca materi pembelajaran kita pada hari ini. C. Materi pembelajaran 1. Contoh teks cerita pendek. 2. Unsur pembangun teks cerita pendek. Lanjut. 3. Mendata unsur intrinsik teks cerpen. Baik, terima kasih karena sudah membaca. Silakan simak anak-anak ya materi pembelajaran kita dan juga langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini. Silakan. Langkah-langkah pembelajaran. Sebentar. Lanjut. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Memahami pengertian teks cerita pendek. Yang kedua yaitu menelaah unsur pembangun cerita pendek. Ya. Yang ketiga menelaah unsur intrinsik cerita pendek. Bagus. Terima kasih kepada Aman Sainaro. Hari ini kita semuanya sudah mendengarkan mulai dari kompetensi dasar, indikator, kemudian juga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta langkah-langkah pembelajaran. Untuk lebih semangatnya pada hari ini, karena Bapak ini tidak bersama, ayo kita berikan aplaus dulu kita bersama. Semangat ya. Baik, ini Bapak tampilkan. Pada kegiatan pembelajaran kita ini, Bapak tampilkan gambar. Silakan perhatikan. Kira-kira ini gambar apa ini?
Gambar cerpen atau gambar apa ini? Gambar buku tentang cerpen. Ya. Berbagai macam buku yang berisi cerpen. Cerpen dari apa? Cerita pendek. Apa lagi? Cerita pendek. Bagus. Ini gambar apa ini? Yang nampak dalam buku? Orang yang sedang menulis apa itu? Menulis cerpen, menulis teks cerpen. Berarti anak-anak Bapak pada hari ini sudah bisa menangkap awal pembelajaran kita pada hari ini, bahwa ini dalam kehidupan sehari-hari sering kita menemukan teks cerpen. Ini di mana ini? Buku. Kira-kira anak-anak Bapak tahu di mana pernah melihat cerpen? Di mana? Palu? Pustaka. Bagus. Di mana lagi? Internet. Bagus. Yang lain? Yang gini di mana kira-kira? Selain di pustaka, selain di internet, cerpen itu kita bisa temukan di mana saja? Mana ya? Di majalah, di buku pelajaran, di mana lagi? Di koran, betul? Betul. Berarti cerpen itu ada di kehidupan kita sehari-hari, banyak dan sering kita temukan. Baik, pada hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita tentang cerpen. Afi, silakan dibaca. Apa itu cerpen? Cerpen adalah teks cerita fiksi yang menceritakan tentang tokoh serta peristiwa atau kejadian yang menimbulkan suatu permasalahan secara singkat. Cerpen adalah cerita fiksi yang menceritakan tentang tokoh serta peristiwa atau kejadian yang menimbulkan suatu permasalahan secara singkat. Jadi ini menimbulkan, maksudnya menampilkan suatu cerita kehidupan manusia yang singkat. Sampai di sini paham pengertian cerpen? Ada yang tidak paham? Sri paham? Bahwa ini adalah cerpen cerita fiksi tentang kehidupan manusia, berisi permasalahan atau peristiwa kejadian yang menimbulkan permasalahan secara singkat. Bagus. Kalau sudah paham, maka pada hari ini Bapak minta kamu menyimak dulu video tentang unsur intrinsik cerpen. Halo, apa tadi pelajaran kita? Unsur intrinsik cerpen itu apa ya? Ayo, Bapak minta untuk berkelompok, akan diberikan LKPD. Tadi sudah Bapak berikan sebagian LKPD, nanti ini akan Bapak berikan satu lagi. Berkelompok nanti ya, sesuai dengan apa yang telah Bapak arahkan. Jadi setelah berkelompok nanti silakan diikuti instruksinya sesuai yang ada pada lembar kerja peserta didik yang telah kamu terima. Paham ya? Paham? Nah, sudah siap kelompok masing-masing? Ini kelompok 1, ini kelompok 2 bersama Rahayu, dan ini kelompok 3. Siap, simak videonya, dan juga nanti akan kamu kerjakan tugas yang ada pada LKPD. Paham ya? Silakan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, bagi yang bisa mengenali rupiah di Laba Literasi Anak Bangsa Cerdaskan Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan materi dari cerita pendek, yaitu unsur-unsur pembangun cerita pendek. Ada 2 unsur yang membangun cerita pendek. Pertama, unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Adapun unsur yang berada langsung di dalam isi teks dinamakan dengan unsur intrinsik yang meliputi antara lain tema, amanat, alur, penokohan, dan juga latar. Unsur intrinsik yang
Yang pertama dari cerita pendek adalah tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Meneruskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen tersebut. Merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau dia. Yang keempat, tahap konflik memuncak atau turning point. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Struktur yang ketiga adalah tokoh. Tokoh merupakan unsur penting yang harus ada di dalam cerita, karena tokoh inilah yang memainkan alur cerita. Unsur intrinsik yang kelima, yakni latar atau setting. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula bersifat imajinatif. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat, disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Nah, setelah menyimak dari video pembelajaran yang kita dengarkan yang berjudul unsur intrinsik. Jadi pertama, perhatikan Bapak dulu. Yang pertama, anak-anak Bapak kan sudah berkelompok. Harapan Bapak kamu bisa dengan teliti, disiplin, santun berkelompok. Karena itu setiap anak Bapak santun, kemudian mampu bekerja sama dalam kelompoknya. Bisa ya? Bisa? Bisa? Kelompok satu bisa? Nah, baik. Kemudian yang kedua, nanti dalam LKPD itu kegiatan kita Bapak berikan penjelasan di awal ini. Setiap kelompok pertama kegiatannya merumuskan apa saja yang sesuai dengan pertanyaan pada cerpen di LKPD. Nah, kira-kira dengan pertanyaan yang dirumuskan itu bisa kita peroleh informasi dari teks cerpen. Yang kedua, setiap kelompok masing-masing nanti mengumpulkan informasi ataupun unsur-unsur intrinsik yang ada pada teks cerpen di LKPD yang sudah dibagikan. Sudah dirumuskan, kumpulkan, kemudian olah, masukkan ke dalam tabel format yang ada di LKPD. Paham ya? Setelah dimasukkan dalam format itu, nanti anak Bapak akan bergantian secara berkelompok menyampaikan hasil atau verifikasi kesimpulan dari tugas kelompok setiap masing-masing. Nanti satu orang perwakilannya. Paham sampai sini? Suaranya mana ini? Paham? Alhamdulillah. Baik. Ada yang ragu penjelasan Bapak? Cukup? Nah, silakan nanti bekerjasama, kemudian diskusikan apa isinya, baca teksnya, dan ikuti petunjuk yang sudah Bapak sampaikan. Bapak bersilakan kepada setiap kelompok mengerjakan tugas yang ada pada LKPD sesuai instruksinya. Dipersilakan, silakan. Silakan perhatikan Rifki, perhatikan teksnya.
Pak, siap? Siap. Kelompok 1 siap? Siap Pandu? Siap. Siap. Baik, kalau sudah siap, nama kelompoknya juga sudah? Tulis namanya dan keduanya, nanti akan Bapak persilakan mempresentasikan tugas kelompoknya ke depan. Baik, yang pertama Bapak persilakan kelompok 1, Pandu. Silakan maju di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat ya. Unsur intrinsik yang terdapat pada teks cerpen. 1. Tema, cita-cita dan impian. Yang kedua, tokoh. Alicia, ibu bapak. Alicia datang sendiri. Tanya panitia sambil melihat kedua ruangan lewat jendela. Unsur yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang orang pertama. Bukti pada teks tersebut. Alicia menceritakan dirinya sendiri dalam cerpen itu, Pak. Dapat saya sampaikan dari kelompok 1 intrinsik yang terdapat dalam teks cerpen tersebut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Kita wabarakatuh. berikan aplaus sebelum masuk. Silakan kelompok 2 sampaikan presentasikan hasil kelompok 2 tentang teks cerpen pada hari ini. Kita mengidentifikasi bentuk teks cerpen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2 tentang unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik. 1. Tema, cita-cita dan impian. Bukti pada teks. Berkat perjuangan serta tekad yang tinggi, aku diterima di sekolah impianku. Kini rumah tua yang biasa ditempati dan menjadi teman cerita di dalam malam sudah kutinggalkan. Unsur yang kelima, latar. Latarnya adalah sekolah, kampus, universitas, dan di rumah. Unsur yang ketujuh, amanat. Impian akan dapat kita raih dengan tekad dan semangat belajar yang tinggi. Bukti pada teks, impian akan dapat kita raih dengan tekad dan semangat belajar yang tinggi. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 2. Baik, terima kasih. Kita berikan kembali aplaus untuk kelompok 2. Baik. Ke kota mengejar impianku, kini rumah tua yang biasa kutempati dan menjadi teman cerita di kala malam sudah kutinggalkan. 4. Latar sekolah. Aku berusaha masuk ke sekolah impianku, hanya mengandalkan prestasi dan tekad yang tinggi. Amanat. Impian akan datang kita raih dengan tekad dan semangat belajar yang tinggi. Bukti pada teksnya adalah impian akan datang kita raih dengan tekad dan semangat belajar yang tinggi. Demikianlah penjelasan saya terhadap unsur-unsur tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini kelompok 3. Sekali lagi terima kasih kepada kelompok 1, Pandu dan teman-teman, kemudian Ayu, Rita, kemudian Hanifah, begitu juga kelompok 3. Hari ini sudah berhasil menemukan unsur-unsur intrinsik yang ada pada teks cerpen. Apa tadi judulnya, Nak? Judul cerpennya impian di atas impian. Itu intinya. Anak-anak Bapak sudah menemukan unsur intrinsik yang ada pada teks tersebut. Baiklah, pada bagian ini Bapak sudah melihat dan juga memperhatikan semua kelompok, terutama setiap anggota kelompok sudah paham betul, sudah bisa menemukan unsur-unsur intrinsik yang ada pada teks cerpen yang ada pada LKPD. Selanjutnya, silakan disimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Afi, silakan berikan. Kesimpulan materi pembelajaran cerpen hari ini adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada langsung pada cerpen itu sendiri. Unsur intrinsik mencakup penokohan, latar, alur, tema, dan amanat. Baik, terima kasih untuk Afi. Berikutnya, Yulika Aska, silakan maju di sini, sampaikan kesimpulan dari kelompok tentang materi pembelajaran kita pada hari ini dari kelompok 3. Perwakilan kita semuanya, silakan maju. Sini Pak. Silakan.
tema dan amanat. Ada 7 unsur intrinsik cerita cerpen antara lain. 1. Tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar, sedangkan penokok adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. 3. Alur atau plot. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerita yang disampaikan oleh penulis. Sudut pandang adalah posisi atau pandangan pengarang dalam mencapai cerita. Gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. 7. Amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita yang bisa diambil oleh pembaca. Baik, terima kasih atas kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini. Upload dulu untuk dijelaskan. Baiklah anak-anak, Bapak ingin menegaskan ulang tentang materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu unsur-unsur intrinsik. Silakan perhatikan ini pada Bapak. Silakan. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang unsur intrinsik pada suatu teks cerpen. Jadi teks cerpen itu ada unsur-unsur pembangunnya. Yang pertama, pembangun dari dalam namanya unsur intrinsik. Pembangun karya sastra dari bagian luar namanya unsur ekstrinsik. Hari ini pertemuan kita hanya pada batas membahas unsur intrinsik. Ada 7 unsur yang berada di dalam suatu teks cerpen. Yang pertama tadi apa? Yaitu tema cerpen itu. Apa permasalahan, persoalan yang dibahas, yang diungkapkan pada suatu cerita. Yang kedua, tokoh. Siapa saja tokohnya, siapa saja yang melakukan daripada cerita dan juga peristiwa-peristiwa yang ada pada cerpen. Penomohan atau perwatakan, sifat setiap tokoh. Yang keempat apa? Latar. Bagus. Latar adalah bagaimana kita memahami di mana peristiwa itu disebut dengan latar tempat. Kapan terjadinya? Latar waktu. Bagaimana peristiwa di situ disebut dengan latar suasana. Jadi latar itu ada 3 poin. Yang keempat yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa, jalinan peristiwa demi peristiwa yang ada pada teks cerpen. Jadi ada tahapnya. Nah, tadi anak Bapak sudah pandai sudah menemukan. Berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah posisi penulis cerpen di dalam suatu cerita tersebut. Berikutnya ada gaya bahasa. Bagaimana penulis mengungkapkan gaya bahasanya, majasnya, pilihan katanya ketika menulis suatu teks cerpen. Terakhir, amanat. Jadi amanat adalah pesan penulis cerpen atau pesan dari suatu teks cerpen yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk hal-hal positif di kehidupan kita sehari-hari. Jadi pemuatan ini, materi ini silakan diingat, disimak. Ini ilmu yang penting, ya, penting dalam kehidupan kita dan juga bisa menjadi hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pada hari ini karena kita sudah selesai pada bagian pembelajaran kita, sudah kita simpulkan bersama, maka Bapak akan mengajak anak-anak Bapak melakukan refleksi. Terpandu, bagaimana rasanya nak dengan pelajaran kita, materi yang kita lewati pada hari ini? Silakan. Sangat menyenangkan Pak, Ada lagi yang ingin disampaikan? karena dilengkapi oleh video pembelajaran yang dapat dilihat dengan jelas. Baik, sangat menyenangkan karena dilengkapi dengan video pembelajaran yang jelas. Jelas tadi ya? Ya Pak. Kemudian, Sri, apa yang kamu rasakan? Sangat menyenangkan karena bisa dilakukan saling bertanya jawab dengan kelompok. Baik, bisa bertanya jawab dengan kelompok, bekerja sama dalam proses pembelajaran ini. Rahayu, bagaimana rasanya? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Silakan. Materi pembelajaran pada hari ini sangat mudah dipahami karena ada buku LKPD yang sangat memperinci. Baik, terima kasih. Jadi rupanya anak
anak-anak Bapak merasakan proses pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan, mudah dipahami, lengkap dengan panduannya yaitu LKPD, bisa bekerja sama dalam kelompok, bisa aktif, dan untuk itu kita berikan aplaus untuk kita semua. Kita tentu akan melakukan post-test. Post-test ini adalah ujian tentang materi pembelajaran kita hari ini. Bapak berikan waktunya 2 menit. Silakan siapkan alat tulisnya, akan Bapak berikan soalnya. Siap ya? Siap untuk post-test? Nah, post-test ini adalah mengukur kemampuan anak-anak Bapak bagaimana menguasai materi pembelajaran pada hari ini. 2 menit, soalnya hanya 3. Silakan dijawab masing-masing nanti nama dan kelasnya. Silakan. Kelasnya. Nampak di situ soalnya berbentuk objek. Oke, Bapak berikan waktu. Ada yang tidak paham? Paham? Nah, silakan. Ada yang sudah siap? Ada yang sudah selesai? Sudah kelompok 3 sudah? Nah, kalau sudah kelompok 3 silakan Bapak kumpulkan. Digaskan. Kan? Baik, nah ini nah, silakan perhatikan anak-anak. Ini tugas anak-anak Bapak semuanya sudah selesai. Sudah menjawab post-test yang sudah Bapak berikan, namanya sudah ditulis, kelasnya, dan juga sudah diberikan jawaban. Mudah-mudahan nanti jawabannya benar, betul nggak? Nah, dan nilainya bagus. Mau nilainya bagus? Tentu dengan cara Bapak harus periksa dulu. Bapak periksa nanti siapa yang benar, nomor berapa yang benar dan salah, lalu akan Bapak umumkan, Bapak tempelkan hasil nilai post-test teks cerpen yang kita lakukan pada hari ini. Besok tengok di papan informasi ya. Nah, silakan ditengok. Kemudian akan ada remedial bagi yang belum tuntas dan akan ada pengayaan bagi siswa yang bernilai tinggi. Akan Bapak dampingi supaya dia memperoleh nilai dan juga materi lanjutan yang lebih baik dari pembelajaran hari ini. Karena kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, maka silakan diperhatikan. Sebelum kita akhiri, tentu materi pembelajaran hari ini akan erat kaitannya dengan materi pembelajaran di selanjutnya. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya adalah tentang unsur ekstrinsik teks cerpen. Apa? Unsur ekstrinsik teks cerpen. Jadi kaitan materi kita pada hari ini erat dengan materi pertemuan berikutnya, masih pada teks cerpen. Siap untuk belajar? Siap. Baik, untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, bacalah buku di rumah, gunakan waktu yang baik dan tetaplah disiplin. Gunakan kesempatan untuk belajar, membaca dan terus berlatih. Karena dengan itu kita bisa memperoleh nilai yang baik. Baiklah, karena pembelajaran hari ini telah selesai, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Kepada ketua kelas, tetap dimohon supaya memimpin kegiatan berdoa kita. Silakan berdoa dengan baik, dengan khusyuk. Silakan ketua. Sesudah kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya.